Kembali lagi bersama kami Lensa Berita Online TV, saya Irian Tunjuruhapa melaporkan. Perkara nomor 380 PDTG 2022 PMTNN antara Weni Lumentut SS sebagai penggugat atau kuasanya lawan Dr. Jola Benu sebagai Benu dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Badan Pertanahan Nasional Kota Tomohon sebagai tergugat 1, Lurah Kalete 1 sebagai tergugat 4, Lurah Kalete 2 sebagai tergugat 5 untuk masuk di ruang sidang cakra atau ruang sidang bagian depan. Perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 380 PDT, G, 2022 PN, yang diajukan oleh Weni Lumentut melalui kuasa hukumnya Heifi Mandang SH, dan Jance Daniel Suot SHMH, serta Maulud Bucari SH kembali dilanjutkan setelah Majelis Hakim menolak semua eksepsi dan duplik dari turut tergugat 1 pada sidang pembacaan putusan sela. Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Diketahui dalam perkara ini Weni Lumentut menggugat Jola Jo Versin Benu tergugat 1, Willem Potu tergugat 2, dan Olvilis J. Suzana Benu tergugat 3 serta beberapa pihak terkait lainnya diantaranya Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tomohon sebagai turut tergugat 1. Dalam sidang kali ini jelas Majelis Hakim menolak eksepsi dan duplik dari turut tergugat 1. Diketahui pada sidang sebelumnya BPN Kota Tomohon sebagai turut tergugat 1 meminta Pengadilan Negeri PN Tondano untuk menolak semua dalil-dalil dari penggugat, tapi semua duplik yang diajukan BPN Kota Tomohon ditolak oleh Majelis Hakim dengan tetap melanjutkan perkara tersebut. Dengan demikian, gugatan Weni Lumentut dengan perkara perdata nomor 380 PDT, G, 2022 PN, akan dilanjutkan kembali di PN Tondano pada Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 pekan depan dengan agenda pembuktian surat dari kedua belah pihak. Kasus sengketa lahan yang terletak di Mahawuniauan, Mahawurokrok Kepolisian Talete 2 Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon itu sedikit lagi akan terungkap siapa pemilik yang sah ketika masuk pada sidang lokasi nanti. Pemerintah RI, CI Menteri Dalam Negeri, CI Gubernur Sulawesi Utara, CI Wali Kota Tomohon, CI Camat Tomohon Tengah, CI Lurah Kalete 2, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 5. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tentang 14 November 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 November 2022 dalam register nomor 380 garing PDTG garing 2022 garing PN Tondano telah mengajukan gugatan sebagai berikut, di mana gugatan dari penggugat termuat lengkap dalam putusan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu penggugat hadir kuasanya Heifi Mandang SH dan kawan-kawan, advokat dan penasihat hukum yang berkantor pada kantor pengacara Heifi Mandang SH dan asosiat yang beralamat di Jalan Luna Sewesong, Kelurahan Koya, Lingkungan 2, Kecamatan Tondano Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor register 657 garing SK garing Prak garing 2022 garing PN Tondano. Tergugat 1 hadir kuasanya yaitu Raylan Patriciana BSC SH dan kawan-kawan, advokat yang bergabung dalam Raylan and Partner yang beralamat di Jalan Pintu Air nomor 7 Blok B16 Kompleks Mitra Pasar Baru Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor register 685 garing SK garing Prak garing 2022 garing PN Tondano. Tergugat 2 telah datang menghadap sendiri di persidangan. Tergugat 3 hadir kuasanya yaitu Raylan Patriciana BSK SH dan kawan-kawan, advokat yang bergabung pada Raylan and Partner yang beralamat di Jalan Pintu Air nomor 7 Blok B6 Kompleks Mitra Pasar Baru Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor register 646 garing SK garing Prak garing 2022 garing PN Tondano. Turut tergugat 1 hadir Wendel K. N. Mateo SH, Efrat RT Jakob SH, Raden Raraheni SH, Muhammad Maskur Ansar ST berdasarkan surat tugas nomor 01 garing ST garing 71 garing 73 garing BPS garing 1 garing PN Tondano. Turut tergugat 2 tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Institusi Pengadilan Negeri Tondano. Turut tergugat 2 tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Institusi Pengadilan Negeri Tondano. Turut tergugat 4 telah datang menghadap
1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Tondano dengan menunjuk Hakim Anita RBK SH Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano sebagai hakim mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator, upaya perdamaian yang telah dilakukannya ternyata tidak berhasil atau gagal. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dipertahankan atau bertetap dengan gugatan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut. Jawaban dari tergugat 1, di mana jawaban dari tergugat 1 termasuk lengkap dalam putusan. Tergugat termasuk lengkap pula dalam putusan. Jawaban tergugat 3 termasuk lengkap pula dalam putusan. Jawaban tergugat turut tergugat 1 termasuk lengkap dalam putusan. Jawaban turut tergugat 4 termasuk lengkap dalam putusan. Jawaban tergugat turut tergugat 5 termasuk lengkap dalam putusan. Menimbang bahwa penggugat atas jawaban dari para tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang termasuk lengkap dalam putusan, dan para tergugat atas replik dari penggugat tersebut telah mengajukan replik yang termasuk lengkap dalam putusan. Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam dan termuat dalam berita acara persidangan seluruhnya dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan selain ini dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa oleh karena itu tergugat 1 di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan absolut, maka sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi turut tergugat 1 mengenai kewenangan absolut tersebut. Menimbang bahwa eksepsi turut tergugat 1 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam jawabannya turut tergugat 1 telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang mengadili perkara akuo dengan alasan bahwa gugatan tergugat 1 yang meminta agar turut tergugat 1 untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat dari penggugat harus ditolak karena perihal masalah administratif atau prosedur pendaftaran merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Tondano tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara akuo, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, maka majelis hakim telah meneliti gugatan penggugat. Pada intinya penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat 1, 2, dan 3 terhadap tanah yang didalilkan oleh penggugat adalah miliknya berdasarkan AJP nomor 170/2022 dengan luas kurang lebih 27 meter 27.127 meter persegi, AJP nomor 81/2022 dengan luas kurang lebih 13.394 meter persegi, AJP nomor 80/2022 dengan luas kurang lebih 8.542 meter persegi, AJP nomor 168/2022 dengan luas kurang lebih 3.272 meter persegi, AJP nomor 164/2022 dengan luas kurang lebih 3.220 meter persegi, yang kesemuanya tanah tersebut terletak di Mahawuniawan atau Mahau Prok Kepolisian Kalete 2 Kecamatan Tomohon Tengah. Menimbang bahwa iragasi ada yang menjadi yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura dan RBG, yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan pasal 142 RBG mengatur gugatan perdata pada tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 dengan suatu permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Dalam hal beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah suatu negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara tergugat maupun yang tergugat. Bila tempat yang itu tidak dikenal dan juga tempat kediamannya juga tidak dikenal, atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat tergugat. Tidak telah dilakukan wilayah tempat tinggal dengan tersangka, maka penggugat dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu. Dalam gugatan mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri wilayah yang letak barang tetap tersebut jika tersebut berada. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut di atas pilihan penggugat. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, jika gugatan penggugat pada intinya penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1, 2, dan 3 terhadap tanah yang dialihkan oleh penggugat ke dalam miliknya berdasarkan AJB nomor 170/2022 dengan luas kurang lebih 27.127 meter persegi, AJB nomor 81/2022 dengan luas kurang lebih 13.394 meter persegi, AJB nomor 80/2022 dengan luas kurang lebih 8.542 meter persegi, AJP nomor 168/22 dengan luas kurang lebih 3.272 meter persegi, AJP nomor 169/2022
dengan luas kurang lebih 3.220 meter persegi. Yang kesemuanya tanah tersebut terletak di Mahabuniawan atau Mahawurokro, Kepolisian Talete 2, Kecamatan Tomohon Tengah. Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 142 MPG ayat 5, maka objek gugatan penggugat adalah merupakan tanah yang terletak di Mahawuniawan, Mahawurokro, Kepolisian Talete 2, Kecamatan Tomohon Tengah, yang diketahui jika objek gugatan tersebut atau jika objek tanah tersebut adalah benda yang tidak bergerak atau barang tetap, maka gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut berada. Menimbang bahwa oleh tanah desa atau kelurahan Talete 2, Kecamatan Tomohon Tengah dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano, sehingga Pengadilan Negeri Tondano berhak untuk mengadili perkara akuo. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili turut terduga 1 paripurna untuk ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi terduga dan turut terduga lainnya yang selebih dan selainnya, oleh karena eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, baik itu kewenangan relatif maupun kewenangan absolut sebagaimana ditentukan dalam pasal 159 MPG dan pasal 160 MPG, maka eksepsi para terduga tersebut berdasarkan ketentuan tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili turut terduga 1 telah dinyatakan ditolak, maka memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut. Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka mengenai biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir. Dengan ketentuan pasal 60 MPG dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili 1 menolak eksepsi dari turut terduga 1 tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tondano berwenang mengadili perkara akuo, memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara akuo, menangguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh kami Dewi Sundari SH sebagai Ketua, Dominus Aden Tutu SMH dan Stephen Cristiano Lupa SH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota Enda Dewi Lestari Usman SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa penggugat, oleh kuasa substitusi tergugat 1 dan tergugat 3, tergugat 2 dan kuasa dari turut tergugat 1, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak turut tergugat 2, turut tergugat 3, turut tergugat 4 dan turut tergugat 5. Usai persidangan, Dens Bayruma SH, kuasa hukum Jola Joe Verzin Benu sebagai tergugat 1 dan Olvilis J. Suzana Benu tergugat 3 ketika diwawancarai menyatakan, Pengadilan Negeri Tondano yang tidak berhak mengadili itu adalah permintaan BPN Kota Tomohon. Tapi karena ditolak, kami sebagai kuasa hukum tergugat 1 dan 3 tentunya akan buktikan ini dalam pokok perkara. Karena kami berdasarkan sertifikat hak milik yang sah. Agenda selanjutnya kami akan persiapkan suatu bukti yang sah dan diakui negara yaitu sertifikat hak milik, kata Dens sapaan akrab Bayruma. Pengadilan Negeri Tondano yang tidak berhak atau berwenang mengadili begitu. Tapi karena ditolak, kami sebagai kuasa hukum tergugat 1 dan 3 tentunya akan membuktikan ini dalam pokok perkara karena kami berdasarkan sertifikat hak milik yang sah. Begitu kira-kira. Untuk persiapan selanjutnya apa? Untuk agenda selanjutnya kan hari Kamis itu agenda bukti dan kami akan mempersiapkan suatu bukti yang sah yang diakui oleh negara yaitu sertifikat hak milik begitu. Oke. Siap. Siap. BPN mungkin bisa di Zulkifli Liputo melaporkan dari Minahasa.